warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriani, mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit stroke. Untuk waktunya itu 5-10 menit. Apakah kakak bersedia? Saya bersedia. Baik, jika bersedia, sebelum ke materi, saya akan membagikan media terlebih dahulu untuk dibaca di rumah nanti. Sebelum itu, apakah kakak tahu stroke itu seperti apa? Tidak tahu. Baik, jadi stroke itu yaitu apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah secara tiba-tiba, memberat dan berlangsung lebih dari 24 jam sampai dapat menyebabkan kematian. Kemudian ada jenis stroke berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, stroke iskemik atau stroke penyumbatan, yaitu terjadi ketika pembuluh darah yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kemudian stroke hemoragik, yaitu stroke perdarahan, yaitu terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan. Perdarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi, diantaranya hipertensi yang tidak terkendali, kemudian melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengencer darah. Kemudian ada penyebab stroke. Stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Akibatnya sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan sehingga mengalami kematian sel atau jaringan. Kemudian ada faktor resiko. Yang pertama, usia lebih dari 65 tahun. Yang kedua, jenis kelamin, sering terjadi pada pria. Keturunan, kemudian penyakit sebelumnya seperti darah tinggi, jantung, dan kencing manis. Kemudian di sini ada kenali gejala stroke dengan metode FAST. Yang pertama ada F, yaitu facial drop atau wajah merot. Kemudian ada A atau arm weakness, yaitu kelemahan tangan, termasuk juga kaki dan wajah. Kemudian ada S atau speech problem, yaitu berbicara tidak jelas. Kemudian ada T, yaitu time to call emergency service, yaitu semua gejala tersebut sebagai penanda harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian di sini ada upaya pencegahan stroke. Yang pertama, cek kesehatan secara rutin, hindari asap rokok, kemudian olahraga secara teratur, kemudian kurangi makanan asin dan garam, konsumsi buah dan sayuran. Nah, untuk materinya sudah selesai. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Nah, karena kakak sudah paham, boleh jelaskan kembali yang tadi sudah saya jelaskan. Salah satunya upaya pencegahan stroke, yaitu cek kesehatan secara rutin, hindari asap rokok, olahraga secara teratur, kurangi makan asin dan garam, konsumsi buah dan sayuran. Nah, betul ya Kak. Kemudian apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Baik, jika tidak, untuk minggu depan kita akan melakukan penyuluhan lagi mengenai cara pencegahan injuri. Tempatnya di sini jam 10 hari Selasa. Apakah kakak bersedia? Saya bersedia. Baik, jika kakak bersedia, karena tidak ada yang menanyakan lagi, saya akan pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.